Sama seperti halnya gua menyaksikan film Resident Evil, Sweet Home ini nuansanya hampir mirip. Meskipun demikian, Sweet Home ini bukanlah film zombie namun film yang menceritakan tentang monster. Tapi manusia pula dapat terinfeksi sama halnya dengan film zombie. Sweet Home ini diangkat dari webtoon karya Kim Kanbi dan Hwang Yung Chan dengan judul yang sama. Menurut yang gua baca di kompas.com, jika series ini merupakan drama Netflix original dengan budget yang paling besar hingga 35 miliar per episodenya. Jika bercermin dengan budget yang telah dikeluarkan, gua rasa sudah sangat berhasil menyajikan suguhan visual yang memukau dengan efek CGI yang begitu bombastik, terutama pada bagian pembuatan karakter monster yang begitu teliti dengan detail kecil, terutama untuk 2 episode terakhir yang begitu memukau. Tapi jika memandang ke dalam ceritanya, gua kurang suka. Entah kenapa cerita ini gua rasa cukup lawas. Namun karena dari episode pertama sudah menyajikan sebuah thriller dan gore yang berhamburan dan menegangkan, cerita yang tidak begitu menarik menjadi tertutup, begitu pula dengan visual yang sangat berhasil menutup kekurangan ceritanya. Dengan begitu banyaknya karakter, ada sedikit disorientasi di beberapa episode pertama. Tetapi ritme itu semakin masuk ke dalam ritme yang lebih koheren seiring berjalannya waktu. Yang juga gua sukai dari serial ini adalah karakternya. Mereka semua memiliki latar belakang menarik yang muncul seiring berjalannya episode. Meskipun tidak semua karakter dijelaskan latar belakangnya, namun dengan mengetahui latar belakang karakter tersebut, kita sebagai penonton menjadi lebih paham pribadi dan cerita masa lalunya. Namun latar belakang ini yang harusnya membuat tersentuh, malah gua sebagai penonton deliver ceritanya itu menurut gua kurang dapat feel-nya. Kemungkinan karena kilas balik latar belakang cerita karakternya yang terburu-buru. Sebenarnya adegan menegangkan selalu tergambar dan dirasakan oleh gua sebagai penonton. Actionnya memukau untuk ke 10 episodenya, yang juga selalu menyuguhkan thriller yang begitu baiknya. Dan series ini pula mengandung banyak adegan gore, bagian tubuh terpotong, mimisan yang begitu brutal. Namun itu tadi, kurangnya menurut gua ada dalam segi cerita dan kilas balik latar belakang karakternya yang dibuat terlalu diburu-buru. Sangat disayangkan. Gua akui jika film zombie ataupun monster Korea Selatan dapat disandingkan dengan film-film Hollywood. Contohnya saja serial Kingdom dan Train to Busan yang begitu menggelegar dan mengangkat Korea Selatan sebagai salah satu produksi film zombie dan monster terbaik menurut gua. Drama-dramanya dapat dibungkus dengan genre apapun. Komedi, romance, thriller, horror, semuanya cukup menarik. Satu hal lagi yang perlu gua tambahkan untuk Sweet Home ini. Selama gua menyaksikan satu seasonnya, feel dari Sweet Home ini berasa seperti menonton Resident Evil karena tone dan color grading yang hampir mirip. Intinya serial ini menurut gua cukup menarik untuk disaksikan, meskipun ada beberapa kekurangan. Namun yang menyukai thriller ataupun action boleh juga untuk melirik serial yang satu ini. Karena nggak ada satupun film di dunia ini yang menurut gua sangat sempurna. Semuanya pasti ada kekurangan dan titik lemah cerita. Sampai di sini dulu review ringkas mengenai seri Sweet Home. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.